Para muhibbin rahimakumullah. Renungkanlah dua ayat dalam kitab Allah berikut. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Artinya, Allah adalah zat yang menciptakan langit 7 lapis dan semua yang ada di bumi yang juga 7 lapis. Ketetapan Allah selalu turun, qada dan qadar Allah selalu turun di antara langit bumi yang 7 itu, supaya kalian mengetahui. Supaya kalian mengetahui, supaya kalian berilmu bahwa Allah Ta'ala itu kuasa mengadakan apa saja yang dikehendaki, dan supaya kalian mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala apa saja yang terjadi. Nah, ini adalah ayat urusannya ilmu. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi 7 lapis. Supaya apa? Supaya kalian tuh mengetahui bahwa itu adalah ciptaan Allah. Cukuplah ayat ini sebagai dalil atas kemuliaan ilmu. Lebih-lebih ilmu tauhid, ilmu yang berhubungan dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkannya. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Ayat ini cukup menjadi dalil atas kemuliaan ibadah dan kewajiban memusatkan pikiran untuk beribadah. Jadi cukup sudah dalil itu, 2 ayat Allah, bagaimana keutamaannya ilmu dan bagaimana keutamaannya ibadah itu. Betapa hebat 2 perkara itu, ilmu dan ibadah. Keduanya, ilmu dan ibadah, adalah tujuan penciptaan dunia dan akhirat. Allah menciptakan dunia dan akhirat karena ilmu dan ibadah. Karena itu hamba seperti kita ini sayogianya semestinya hanya disibukkan dengan ilmu dan ibadah. Hanya memayahkan diri sendiri demi ilmu dan ibadah, serta hanya memikirkan ilmu dan ibadah. Itu intinya. Allah kada melarang tadi kita bekerja, kita apapun nang halal, Allah kada melarang, asalkan tujuannya itu untuk ibadah. Orang berusaha sama usahanya berdagang kain umpamanya. Si A berdagang kain, si B berdagang kain. Si A turun jam 8 bulik pukul 4, si B jam 8 berangkat bulik pukul 4. Tapi si A matinya ke surga, si B ke neraka. Kenapa? Sebabnya karena walaupun usahanya sama tapi tujuannya lain. Si A ini berdagang tujuannya untuk ibadah,
Sedangkan si B ini berdagang tujuannya untuk mengumpulkan harta kekayaan dunia. Jadi berdagangnya itu kada jadi masalah. Nang jadi masalah tujuannya untuk apa? Itu nang jadi soal. Selama kita berusaha dunia dengan tujuan untuk berilmu dan beribadah, jadi beruntung. Jadi berhujung kada berhujung, payu kada payu, sudah untung. Kita turun hari ini ke toko, turun hari ini ke sawah, turun hari ini menurih, tujuan ulihan hari ini, keuntungan hari ini sebagian untuk menafkahi keluarga anak bini, sebahagian kunafkahkan untuk silaturahmi, memberi keluarga atau orang tua nang kada mampu, sebahagian keuntungan nang kudapatkan hari ini untuk membantu anak yatim, sebagian keuntungan usahaku hari ini akan kugunakan untuk membangun sarana-sarana Islam, masjid, pesantren, madrasah. Turun ini ke toko. Nah ini sudah orang ini berusaha, niatnya sudah ibadah. Di toko payu kada payu, bulik sudah membawa pahala. Bulik sudah membawa pahala. Kayaknya kamarian berapa hasil dagangan, berapa payunya, sesuaikan lawan niat. Nah ini modalnya, ini untungnya untuk ini sekian tadi, ini untuk ini berdagang demikian tiap hari. Kalau berdagang macam itu, berdagang ngarannya fisabilillah. Mati fisabilillah. Asal niatnya macam itu. Niatnya macam itu. Aku berdagang hari ini, keuntungan nang ku dapat hari ini sekian persen untuk memberi makani anak buah, sekian persen untuk memberi makani diriku sendiri, keperluanku, sekian persen untuk keluarga yang kada mampu, sekian persen untuk agama Islam, sekian. Nah itu sudah setiap langkah yang ia ayunkan ke toko, langkah ibadah. Mati tengah jalan, mati fisabilillah. Payu kada payu, pahalanya kada kurang. Nah ini orang sudah beruntung. Kalau nya kada berniat, mati rahatan mencari dunia. Apalagi niatnya sudah kada baik, kada berniat saja sudah kada baik, apalagi niatnya kada baik. Nah jadi itu gunanya ilmu. Bila berilmu tahu macam itu. Karena itu hamba seperti kita ini sayogianya hanya disibukkan dengan ilmu dan ibadah. Hanya memayahkan diri sendiri demi ilmu dan ibadah. Berapa keringat yang kita keluarkan dalam berusaha, kalau niatnya nang tadi titisan keringat itu ada titisan keringat ibadah. Hanya memayahkan diri sendiri demi ilmu dan ibadah, serta hanya memikirkan ilmu dan ibadah. Semuanya selain ilmu dan ibadah merupakan perkara yang pasti hilang, rusak. Semuanya selain ilmu dan ibadah merupakan perkara yang pasti hilang, rusak. Tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya. Usaha dunia apapun yang kada ada hubungannya dengan ilmu dan ibadah, tidak ada kebaikannya. Kosong dan tidak ada faedahnya yang kekal. Ini ia hadis Nabi yang mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unum ma fiha illa dzikrullah wa ma walah aw muta'allimun wa muta'allimun. Ujar Nabi, dunia ini dilaknat Allah, dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Mal'unun ma fiha, dan nang isi dunia ini pun dilaknat Tuhan juga. Dunia dilaknat Tuhan, artinya dijauhkan daripada kasih sayang cinta Allah.
dan isi dunia ini pun dijauhkan juga daripada rahmat cinta kasih sayang Allah. Kecuali illa zikrallah, kecuali zikrallah, ibadah tuh. Nah, kecuali ibadah. Wa mawalahu, dan yang mengiringi ibadah, usaha yang diniatkan untuk ibadah itu, kecuali itu. Inya kada berzikir tapi nya berusaha untuk ibadah, termasuk nang di luar dilaknat Allah, termasuk yang selain dilaknat Allah. Au muallimun, atau seorang yang mengajarkan agama, au muta'allim wa muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu agama. Nah, 4 tuh aja nang kada dilaknat Tuhan di dalam dunia. Lain pada 4 ini kada selamat. Beribadah atau mencari sarana fasilitas perantara untuk ibadah, atau mengajarkan ilmu agama, atau belajar ilmu agama. Nah, itu aja. Lain pada 4 itu manusia dilaknat, dikutuk, dijauhkan daripada rahmat Allah. Jadi mun hendak hidup, jadilah orang nang antara 4 itu. Ahli ibadah, atau orang yang berusaha tapi untuk ibadah, atau mengajar ilmu agama, atau belajar ilmu agama. Illa zikrallah wa mawala au muallimun wa muta'allimun. Ini tadi ujar pengarang, semuanya selain ilmu dan ibadah merupakan perkara yang pasti hilang, rusak, tidak ada kebaikannya, kosong dan tidak ada faedahnya.